Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita mengikuti pembelajaran luring yang diadakan di sekolah. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah datang ke sekolah hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong sikapnya sempurna. Berdoa hari ini dipimpin oleh Abi, ya Bi ya. Nah, berdoa dipimpin oleh Abi, silakan disiapkan. Tolong facial semuanya sudah dipakai ya. Ya, oke. Kita mulai. Abi silakan dipimpin berdoa. Perhatian, di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kalian bisa melihat instruksi yang Ibu tampilkan di layar ini, ya. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Facial tetap dipakai sesuai dengan protokol. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, coba saya absen terlebih dahulu. Ya, Abi Damar Setiagung. Hadir. Ya, anak-anak, hari ini kita kembali pada pembelajaran tematik. Kalau kemarin kalian ada di tema 3, sekarang ada di tema 4. Nah, tema 4 bahasanya adalah tentang globalisasi. Coba kalian lihat gambar ya. Itu ada seorang laki-laki, sepertinya kalau kita melihat dia sedang memutar globe. Apa anak-anak globe? Ada yang tahu globe? Apa? Iya, bagus sekali. Bola dunia. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini adalah globalisasi atau bisa disebut dengan proses mendunia. Perhatikan slide ya. Nah, sebelum saya mengajak kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, coba Bu Ita ingin memastikan dulu apakah kalian sudah memegang buku dan lembar kerja peserta didik. Coba dilihat. Anak-anak, coba sebelum kita pada materi, Bu Guru ingin menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, ada 3 mata pelajaran yang Ibu kemas dalam satu pembelajaran hari ini. Mata pelajarannya yaitu ada IPS, ada Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, dalam materi IPS nanti Bu Guru akan menyampaikan tentang ASEAN, tentang kerjasama sosial budaya negara-negara ASEAN. Dengan belajar itu nanti Ibu harap kalian paham apa saja bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari teks eksplanasi ilmiah. Sekilas saja, teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Nanti kita akan melihat bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Kemudian kalian bisa menuliskan proses bagaimana energi listrik dihasilkan. Untuk materi selanjutnya, yaitu pada materi IPA, nanti disajikan cara menghasilkan energi listrik dan juga ada listrik mikrohidro. Anak-anak, coba dipersiapkan dengan baik bukunya. Nanti Bu Guru akan menampilkan materi pada slide dan kalian bisa mencatat poin-poin penting yang perlu kalian catat. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak coba dibuka LKPD-nya pada halaman 3, sekaligus Bu Guru akan menampilkan pada slide. Dilihat ya. Ikuti instruksi Bu Guru. Nah, di situ kita mengadakan pengamatan. Kalian disuruh mengadakan pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati adalah benda-benda elektronik yang ada di sekitar kalian. Apakah benda elektronik? Coba dijawab oleh Roni. Apakah benda elektronik, Roni? Benda yang tersambung listrik. Iya, betul sekali. Benda elektronik adalah benda yang tersambung dengan listrik. Nah, anak-anak, coba kalian lihat apa yang Ibu tampilkan pada slide. Ini adalah contoh benda-benda elektronik yang sering kalian jumpai di rumah kalian. Apakah ini? Kipas angin. Betul sekali. Ada apa lagi di situ? Kompor. Kemudian ada apa lagi? Setrika. Ada apa lagi yang bergerak-gerak itu? Magicom. Yang bergerak-gerak? Radio. Betul sekali. Anak-anak, ini adalah contoh dari benda-benda elektronik yang sering kalian jumpai di rumah. Nah, dari contoh-contoh ini kalian masukkan ke LKPD yang sudah Bu Ita berikan pada kalian, diisikan di situ dan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tapi ada syaratnya ya, perhatikan. Jangan dekat-dekat karena itu melanggar protokol kesehatan. Face shield tetap dipakai, tidak boleh berdekat-dekatan, nggih? Ingat anak-anak, didiskusikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bu Guru akan melihat secara berkeliling, tapi Bu Guru juga tetap jauh-jauh dari kalian, tidak boleh mendekat. Baik, silakan dikerjakan.
TV Panasonic, ya, dari Korea. Coba lagi, kira-kira. Korea, motor atau mobil merek Toyota itu dari Jepang. Kemudian TV Panasonic itu dari Jepang. Oke, Jepang sama Korea. Kemudian ada lagi apa ya yang di situ kira-kira Magicom merek Yuma. Magicom merek Yuma itu dari Cina. Cina, bukan Filipina. Cina. Kemudian ada lagi apa ya? Blender merek apa ya? Magicom tadi mereknya Yuma. Langsung ke merek saja, soalnya kok beda merek beda rasa. Kemudian ada lagi blender merek apa ya mereknya? Blender apa mereknya? Oh, blender merek Samsung. Apa kira-kira? Blender apa? Pastinya yang bagus. Blender merek apa? Yoma. Yoma, oke. Blender merek Yoma. Dari mana? Yoma tapi dari mana? Oh, Miyako itu dari Cina. Sama saja. Blender merek Miyako dari Cina atau Jepang ya. Saja. Sudah? 5 sudah? Sudah. Ada berapa yang sudah? Bagus. 7 boleh, 5 boleh. Ya, kalau sudah selesai, mari kita simpulkan apa yang sudah kalian kerjakan pada LKPD. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah mengisi LKPD dengan memberikan contoh produk dan dari mana negara asal produk-produk tersebut. Nah, itu adalah contoh globalisasi. Tadi Bu Guru sudah bilang, apa globalisasi? Proses mendunia. Betul. Nah, globalisasi itu punya ciri-ciri. Bisa dilihat di sini ciri-ciri dari globalisasi. Kalian bisa mencatat ya. Selain Bu Guru sudah mengirim melalui grup WA, kalian bisa mencatat ya. Silakan dicatat. Kemudian dari ciri-ciri globalisasi kita akan menuju pada dampak globalisasi ya. Dampak globalisasi. Nah, di situ sudah disajikan apa saja dampak dari globalisasi. Kemudian lanjut lagi. Nah, inilah yang Bu Ita maksud yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu globalisasi dan ASEAN. Produk-produk elektronik itu bisa masuk ke negara kita karena adanya globalisasi, adanya arus ekspor dan impor. Ekspor apa? Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke luar negeri, sedangkan mengimpor adalah membeli atau mengambil barang dari luar negeri. Nah, kenapa di sini ASEAN? Karena ASEAN adalah salah satu contoh organisasi regional. Organisasi regional itu organisasi kewilayahan yang paling dekat
saja budayanya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sosial budaya. Kita lihat. Nah, di sini ada contoh gambar anak-anak sedang memainkan angklung. Bu Ita juga membawa angklung. Ini angklung ya anak-anak ya. Siapa yang baru kali ini melihat angklung? Siapa coba? Baru kali ini melihat angklung? Ya, ini adalah warisan budaya Nusantara yang pernah ditampilkan dalam konferensi luar negeri menteri anggota ASEAN. Coba saya ulangi lagi. Nah, kaitannya dengan ini, kalian bisa membuka halaman 3 pada buku tematik. Ya, pada buku tematik kalian bisa melihat ya. Di situ disajikan bacaan tentang konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton. Pada saat itu disajikan pagelaran angklung. Ya, pagelaran angklung. Kenapa angklung? Karena konferensi itu berada di Indonesia. Indonesia ingin menunjukkan pada negara-negara ASEAN dan juga menteri dari Amerika tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bisa kalian baca, kalian lihat apakah isi dari bacaan tersebut sekaligus kerjasama apa saja yang sudah dijalin negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Setelah kalian mengisi pada LKPD tentang contoh-contoh kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya, kita akan melanjutkan pada ini yang tadi Bu Ita bilang bahwa dalam globalisasi itu membutuhkan yang namanya listrik. Nah, kaitannya dengan bahasa Indonesia di sini disajikan materi teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak, apakah teks eksplanasi? Coba dibacakan oleh Mervi. Coba dibaca. Teks eksplanasi adalah Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Terima kasih Mervi sudah menyampaikan apakah teks eksplanasi. Nah, anak-anak, di sini juga disajikan dari apa saja tujuan teks eksplanasi dan struktur atau bagian teks eksplanasi. Saya harap kalian di rumah sudah membaca melalui bahan ajar yang kemarin sudah Bu Ita share di WA Group ya. Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena alam, sosial, dan seterusnya. Kemudian, struktur dari teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, kemudian ada deret penjelas, dan yang berikutnya ada penutup. Kalian lihat. Nah, dengan adanya teks eksplanasi seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kalian disuruh mengamati, melakukan pengamatan. Tolong disiapkan LKPD-nya. Bu Guru akan menampilkan sebuah video menarik tentang cara menghasilkan energi listrik sekaligus bagaimana cara kerja listrik mikrohidro. Bu Ita mengambil langsung dari internet anak-anak. Silakan dilihat dan dicatat poin-poin penting termasuk tugas yang ada di LKPD bisa dikerjakan
kerjakan sesuai dengan yang ada dalam video. Baik, akan saya putar. Diperhatikan baik-baik. Sambil ditunggu, silakan disiapkan LKPD-nya dan alat tulisnya. Dilihat ya. Nah, ini ada proses menghasilkan energi listrik. Silakan diperhatikan. Saya gunakan face shield dan memastikan bahwa kalian juga telah mengisi lembar kerja sesuai dengan yang ada dalam tugasnya yang ada di situ, materinya ada di video ini.
situ. Nah, itu hanya untuk mencukupi lingkungan sekitarnya saja. Itu biasanya digunakan kalau di daerahnya itu langka atau tidak ada sumber listrik yang mampu menjangkau. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat pembangkit listrik sendiri yang kita sebut dengan listrik mikrohidro. Tadi secara garis besar Bu Guru sudah menerangkan apakah listrik mikrohidro, dan kalian juga sudah menyaksikan video cara kerja listrik mikrohidro. Nah, ini adalah kesimpulan atau ringkasan tentang listrik mikrohidro. Nanti kalian menuangkan pengamatan kalian dan berdasarkan ini ya, kalian tulis pada LKPD. Tadi LKPD-nya ada cara kerja listrik mikrohidro sekaligus menggambar skema pembangkit listrik mikrohidro. Dibuka LKPD-nya ya, dilihat penugasannya di situ ada kolomnya juga. Kalian langsung menyimpulkan dan menggambar listrik mikrohidro dan cara kerjanya. Pembelajaran hari ini akan segera saya akhiri. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya pada kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang belum dimengerti dari bahasan-bahasan kita hari ini? Ada anak-anak? Tidak. Sedikit pertanyaan mungkin, Bu, saya belum jelas di bagian ini. Silakan diajukan. Apa ada yang kurang jelas? Tidak. Kalau tidak, mari kita buat kesimpulan bersama anak-anak. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang globalisasi. Kemudian tentang apa? Ayo, yang tadi negara anggotanya dapat ampun tadi loh. ASEAN. Kemudian yang ketiga, listrik mikrohidro. Kemudian apa lagi? Ada eksplanasi ilmiah. Baik, itu tadi yang sudah kita pelajari. Kalau nanti LKPD yang belum selesai, segera dilengkapi di rumah, dan nanti Bu Ita akan memberikan PR untuk kalian. PR-nya akan Bu Ita share berupa Google Form ya, melalui WA Group. Jangan lupa untuk dikerjakan. Anak-anak, hari ini saya akhiri dulu dengan satu pesan, bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan, patuh pada protokol. Tidak boleh kalau keluar rumah itu tidak memakai masker, tidak boleh loh ya. Ya, harus taat dan jangan lupa makan makanan bergizi. Untuk doa penutup kali ini, tadi yang juga memimpin adalah Abi. Kali ini bergantian agar semuanya berani memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Rani. Ya, Rani, silakan dipimpin doa penutup. Doa mulai. Selesai. Memberi salam hormat kepada Ibu Guru.